tambah-tambahin, karangan Markus ditambah-tambahin. Apa tujuannya? Untuk mengajak umat Islam yang awam murtad. Seperti logika ini sedikit lagi kemudian dikarenakan data-data palsu, sudah palsu, bukan firman Tuhan, ditambah-tambahin lagi. Kita buktikan benar. Di sini saudara Rikar mengatakan ini hanya penegasan saja. Ini hanya penegasan saja. Bukti bahwa agama Kristen memang agama yang dibuat-buat untuk menggiring manusia menyembah kepada makhluk roh yang mengaku bintang timur alias Helal bin Zakar. Udah, kau diam dulu. Hei, diam dulu. Banyak cerita kau. Diam. Mute. Nih, pelototin itu. Izin para guruku Gurunda Zuma, izin Gurunda. Silakan. Di Markus 16 ini, Markus 16 yang katanya firman Tuhan ini, ayatnya 1 sampai 20 kan? Ya, Bang Richard mengakui ya, ini semuanya firman Tuhan ya, mengakui ya. Ya jelas firman Tuhan ya. Oke, mari. Oke, ada ya ayatnya sampai 20 ada ya, termasuk perkataan Yesus ada juga kan ini ya. Markus berapa? Markus 16 ayatnya sampai berapa? Coba dicek di situ. Bertanya lagi, Markus berapa? Aku sekarang sama Ardiansa. Kamu kan diserahkan ke Ardiansa. Kamu kan gak mampu bicara kodeks-kodeks ya. Sekarang kamu serahkan ke Ardiansa. Sekarang aku dengan Ardiansa. Kamu diam semua. Gimana lah Richard ini? Gurunda Zuma guru kita. Di sini kan saya tertawa ya dengan anak-anak saya. Yeay. Masuk Markus 16. Markus 16. Silakan Richard, udah? Tunggu. Ya, silakan. Pegangan yang kenceng. Termasuk Matius 28 itu hanya sampai 15, data 15. Kalau Markus 16 ini cuma data 9 ya atau 8 ya? 8A Gurunda, 8B enggak ada. Cuma kamu diam semua. Kamu silakan ke Ardiansa. Aku diam aja. Kamu yang diam aja, santai aja bang, santai aja. Oke. Kalau terkenal ini, jangan malu-maluin lah. Ya, sekali-kali saya boleh dong tertawa. Masih bertanya Markus 16 itu berapa? Hujan datanglah. Markus 16 ayatnya ada berapa? Markus 16 itu 20. coba dicek. Di tap-tap ya, tolong di tap-tap teman-teman. Cuma di tap-tap Ada berapa? Dikencangkan. 20. Oke, kita cek sekarang ya. Kita cek di sini. Ini transkripsinya. Ini kodeksnya. Oke. Kita baca kodeksnya. Kai, Oden, Epon, Epo Buntogar. Setelah Epo Buntogar, di sini selesai ya. Nah, Epo Buntogar ini Markus berapa? Mari kita cek. Epo Buntogar ini adalah Markus 16 ayat 8. Dan itu pun hanya sampai takut ini nih. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Selesai. Nah, ini nggak ada nih. Dengan singkat mereka katakan ini nggak ada ayatnya. Mari kita cek. Tongkat ajaib datanglah. Hadirkan ayat-ayat baru. Nobita, lihatlah ayat-ayat baru. Jangan malu-maluin. Aku kan dengan Ardiansa, ya kan? Ayo tunjukkan perilaku lah, adab yang baik lah. Ya, oke. Sama umatmu ini. Ya, Gantung ajaib. kan? Coba ya saudara-saudara ya lihat ya si orang Bang Suma ya. Kelakuan ke anak. Kok marah? Santun gitu kan malu-malu juga kan Suma. Gereja pada teriak. Doraemon, hadirlah. Aduh kasihan Suneo. Sumpah kasihan banget Suneo. Enggak, Anda malu-maluin diri sendiri nih Suma. Kasihan kali Suneo ini.
Kita ditonton 2,1 juta orang ini. 2,1 juta. Iya. Ditambahin. Coba lihat itu. Anda kan lihat sendiri kalau Penonton cuma 2.000 ditambahin 2 juta. Nobita, kamu salah angka. sebagai suri toladan ya, gimana anggota-anggota API kayak gini kelakuannya. Ya kan? Tunjukkan ayat yang ditambahkan. Kamu nggak mau. Segera simsalabim. Abrakadabrak. Negara anakku yang gatal. Ardiansa yang maju. Ya, berarti kamu nggak mampu. Mana, Tunjukkan mana Dinda. Ardiansa? Tunjukkan. Mana? Doraemonnya lagi ngantuk. Silakan. Ya. Mana Ardiansa? Ayo. Ya Allah. Ayo katanya. Serius. Tunjukkan aku dan Ardiansa. Kamu diam ya. Rifa Abang semua serius. diam. Ya, hargai Ardiansa di sini. Terus saja. Iya. Sabar ini loh. Silakan. Sabar dulu. Oke ya, kita cek sekarang. Anda ambil di kodeks apa? Diam Sinatikus dulu, atau Vatikanus? Suryo. Ya Allah. Gimana? Anda mengambilnya di kodeks apa? Sinatikus Loh, atau sinetikus Vatikanus? tadi sinetikus tadi Itu sinetikus. kodeks. Itu tidak ada di situ. Markus 16 ayat 8 enggak ada. Ya, Ya? ayat 8 ada. Jangan Yang ngurangi lah. Enggak ada yang mana? Ini ayat Yang 8 yang ini. mana? Ini ayat 8 nih. Ah, ada. Yang enggak ada yang mana? Ayat berapa? Ayat 9 sampai 20 nggak ada. Ini loh. 9 sampai 20 di kodeks Sinatikus tidak ada. Nggak ada. Terus buka di kodeks Besae yang biasa kamu tampilkan. Nah, Coba. Ada nggak? ya justru malah pertanyaan saya tiba-tiba pada abad kelima, ya biasanya kan abad kelima, Sinetikus abad keempat, Vatikanus abad keempat. Sama. Duluan Di mana? Besae dia ada kan? Ya tiba-tiba muncul di kodeks BC. Pertanyaan saya, ini dengerin pertanyaan saya. Pertanyaan Ya. saya, penulis kodeks Bezai ini mengambil Markus 16 ayat 9 sampai 20 dari manuskrip atau kodeks apa? Oke ya. Jawab. Oke ya. Sudah ya saya jawab ya. Kalian diam semua ya. Ya, Pegangan tunjukkan semua kamu. dong. Cuma kamu Doraemon. pegangan. Jangan Hadirlah. tergoncang. Ya udah. Pertanyaanmu di kodeks Sinatikus kenapa di situ tidak ada, tapi di kodeks yang di abad kelima Saya nggak tanya itu. ada. Saya nggak tanya itu. Kamu kan tadi di Sinatikus kan nggak ada. Iya, Kenapa tapi di kodeks pertanyaan Besae saya ada? bukan itu, bukan kenapa. Enggak, pertanyaan saya adalah diambil dari kodeks manakah Markus 16 ayat 9 sampai 20 yang ditulis oleh penulis kodeks Bezai pada abad kelima ini. Dari itu kan rujukannya sama dari mana? aja. Kenapa sih susah banget sih bahasanya? Loh, Dari Ya, kantung ajaib. Sinatikus tidak ada. Oke ya. Tapi Ya kenapa diambil di dari Besae mana? ada? Iya Kan diambil gitu dari kan? loh. Ya Iya udah, makanya pertanyaan diam dulu. pertanyaan Ya sudah, saya aku diambil dari manuskrip apa? Tunjukkan manuskripnya gitu loh, paham? Ya udah sekarang diam. Ya, Aku ya. ngomong. Ya, jadi intinya gini, di Sinatikus tidak ada, di Besae ada. Diulangi Ya. lagi kampret ini Pertanyaannya, orang. di mana? Jangkrik. Ada di kodeks Besae. Itu kan? Betul? Gimana? Kan tadi kan kamu tampilkan di Sinatikus nggak ada. Ayat 9 sampai 20. Ya. Ada di kodeks Besae. Nah, tiba-tiba ada di kodeks Bezai. Pertanyaan Betul, saya, ya. Nah. diambil dari manuskrip manakah? Rujukan manakah? Manuskrip apa namanya? Kodeks apa namanya yang digunakan untuk literasi kodeks Bezai ini loh, paham nggak? Oke. Sekarang Kodeks Bezai ini abad kelima kan ya? Abad kelima, Guru Nda. Saya dapat. Abad kelima. Tiba-tiba muncul di situ. Sekarang diam, ya. Sonio. Suma, kamu itu pegangan Suma, kamu itu jangan malu-maluin itu ya. Kenal, ini kita ditonton 2,1 juta. Ditambahin lagi. Kencing dia. Tolong host, Pak Lopo. Kencing di celana dia. Oke, Tolong tertibkan, Pak Lopo. izin Ya. sedikit host turun sedikit. Istirahat dulu Kang Richard, kayaknya sudah. Aduh, bikin kopi dulu atau aqua gelas ambil. Enggak, aku jawab minum ini, dulu. aku jawab. Biar. Langsung. Oh iya, Pak Lopo, iya, Iya, baik. iya, jawab. Yang baru datang ya. Ini kan- Sabar dulu, ini kan sabar secara dulu. kekristenan, ya aku Baik. lebih paham dari kalian. Iya, Baik. coba jawab. Iya, silakan. Ya, tapi maksud aku Pak Lopo host, tertibkan dulu ini Suma nih, mulutnya nggak bisa diam. Udahlah, udah santai aja. Doraemon, jangkrik. Udah ya, pegangan ya semua ya. Oke. Pegangan. Sekarang aku jelasin. Kalian diam semua. Silakan.
Ya, jelaskan. Supaya kalian paham dulu apa itu kodeks ya. Ya. Vatikanus, Vatikanus itu apa? Anda harus tahu dulu Iya, apa itu kodeks. iya, Malah iya, iya. Cuma aja mungkin tidak tahu. Saya Nggak perlu. Tidak tahu itu apa itu kodeks. Nggak perlu, Ya? nggak Iya. perlu. Nggak Iya. Saya kasih pengertian aja, nggak usah lah. Kalau bicara Iya. sama Suma, jangan lagi nanti. Ini Suma, kamu diam dulu Suma. Aku kasih pencerahan. Kamu kan nggak tahu sejarah Iya. Suma, makanya kamu panggil Pencerahan. Iya kan? Nah, jadi gini. Yang ditanya. Suma giliran Tunggu, aku saya sekarang. jelasin dulu supaya lebih jelas. Ya, apa itu kodeks? Markus 16 itu aslinya dari mana, sedangkan yang ada di Indonesia itu sampai data dalih 20. Harusnya kan cuman dalihnya sampai 8. Nah, ternyata manuskrip atau kodeks yang dipakai itu adalah kodeks yang adanya di abad kelima. Sedangkan Markus ini menceritakan hal-hal di abad pertama. Kalau tidak ada dari abad pertama, berarti itu hanya apa? Karangan dongeng belaka, paham ente? Ya udah, sekarang aku jawab. Nah, Kamu diam, sekarang Suma. Kamu diam. sekarang pertanyaannya, dengarkan. Dari mana kodeks? Dengar. Dari mana kodeks abad kelima ini mendapatkan sumber? Silakan. Betul. Udah ya, diam ya. Oke, diam semua kalian ya. Jadi tadi kan kalau aku tanya Suma, aku yakin dia nggak tahu itu kodeks. Jadi aku kasih Alamak, pencerahan. Ya, supaya kalian kodeks tahu itu apa artinya apa? Dalam bahasa Ya, itu Latin berarti batang pohon, balo atau pustaka. Itu adalah buku yang terbuat dari lembaran atau kertas atau velum atau papirus. Jangan kau ajarin saya, kucluk. Jangan so tahu Suma. Jadi menurutmu kodeks itu apa? Aduh, Masya Allah, makanya jangan Kodeks so itu tahu, apa? ya. Jumat. Kodeks itu apa? Jangan modal Google aja lah Jumat. Ya, saya tanya dulu kodeks itu apa? Bukan begitu. Kau ingin mengatakan tulisan tangan kan? Tulisan tangan di mana? Di lembaran-lembaran kan, berupa kertas, film papirus kan, betul kan? Nah sekarang nggak usah kau larikan itu, nggak usah. Kau jawab aja dari mana kodeks abad kelima ini mendapatkan sumber penulisannya. Jawab. Jadi gini, dengar dulu ya, kamu diam semuanya ya. Kita ditonton 2,2 juta lagi nih, bertambah lagi ya. Ditambahin lagi. Doraemon. Kamu diam Suma, kamu jangan malu-maluin Suma. Tadi kan kamu Ardiansa, aku dengan Ardiansa, kenapa kamu lagi ngomong? Aku dengan Enggak. Udah jawab. Jawab. Aku Ardiansa, kamu ngomong. Sekarang kamu Jawab. diam. Jawab. Diam. Iya diam. Kenapa sih kamu Suma kamu gimana sih? Udah sekarang giliran aku. Ya, Anda harus tahu ya. Ya, yang Anda ngomong tadi itu udah salah. Itu nggak tepat sekali. Kodeks adalah buku yang berisi naskah-naskah kuno yang dikumpulkan. Ya, jadi semacam supaya Anda bisa paham. Nah, itu adalah baru. buku kuping. Itu adalah buku kuping. Bang Juma ini Itu kodeks Buku. adalah buku kuping. Juma ilmu Google. Buku. Berarti lembaran-lembaran kertas bukan? Ya makanya jangan Berisi, punya pengakuan, dengar dulu, tapi tadi bukan. Tadi saya sudah mengatakan Tidak kodeks mengatakan itu. pengakuan. Kodeks itu apa? Kamu cari Buku yang terbuat dari lembaran-lembaran kertas, velum, papirus. Udah ku jawab tadi, kau bilang kan salah. turun aja lah. Tuyul katanya. Juma ini. Suma dengar dulu Suma ya. Giliranmu menjawab. Hei, Dengar- dari mana sumbernya kodeks abad kelima itu? Jawab. Diam dulu, kita nonton, saya jelasin. Saya kita dari kafe. Ini sejarah aku Bang ya. Richard, kasih tahu Dengar dulu, Juma, diam dulu, Bang. dari mana kau Di dapat? mute ya Nehe bang. Bang Pelopo dulu, jadikan diam aku dulu, moderator bang. Bang Nihe kalau nggak bisa kondusif, saya turunkan Bang Nihe ya, biar Richard aja. Rest area diem dulu rest area. Boleh bicara nggak nih? Boleh. Nggak boleh, yang nggak ada ilmu nggak boleh Sebentar. bicara, diem dulu. Benar, giliran aku Ya, ya. silakan, Richard. Jadi Anda tahu ya, kodeks adalah semacam Langsung buku aja, penting, ya. jawab aja pertanyaan Ya. saya. Kenapa lari ke situ, Tuyul? Tadi pengertiannya. Tuyul, jawab dari mana kemudian kodeks abad kelima ini mendapatkan sumber tentang Markus 16 nomor 9 sampai 20. Jawab. Tidak, supaya kalian tahu dulu apa itu kodeks. Kamu udah salah. Gak usah sok-sokan kau, bahlul, tulul.
Kau jawab Kamu aja. diam dulu. Saya mau dengar. Jadi, Silakan. Dengar dulu, dengar, diam, kamu diam. Aku dengan Ardiansa sekarang. Ardiansa, kamu jangan kemana-mana, ya. Jadi kodeks adalah kumpulan naskah-naskah kuno yang dikumpulkan dalam satu buku. Itu sama dengan buku clipping, ya. Naskah-naskah kuno yang berisi tangan. Ya, jadi jawabannya manuskrip apa, Bang? Ya. Jawabannya Ya, manuskrip dengar apa? dulu. Ya, supaya kalian tahu. Nah, jadi Ya. kodeks Sinaiticus itu berdasarkan di mana ditemukan. Sinaiticus itu di Gunung Sinai, ya, di kaki Gunung Sinai. Itu Sinaiticus. Makanya muncul nama kodeks Sinaiticus. Enggak, aku nggak tanya itu. Aku nggak Oke, tanya itu, Bang. Sekarang diam, Ardiansa. Googlemu Kita itu paham. salah alamat tuh, Yul. Diam dulu Kak Suma. Kau jangan, ini aku dengan Ardiansa. Ya. Yang ditanya Jadi, sumber Ardiansa, kodeks abad kelima itu dari mana? Itu loh pertanyaannya. ya sudah, kamu diam. Jadi gini ya, kodeks Sinaiticus, ya. Kenapa lari Sinaiticus? Tuyul. Yang ditanya bukan itu, cuples. Yang ditanya bukan itu. Sumber penulisan abad kelima itu dari mana? Kok ada penambahan? Markus 16 nomor 9 sampai nomor 20 itu dari mana? 2,2 juta orang ya. Ini kenapa sih seorang Suma bisa kesurupan kayak gini ya? Ini kan Lah, giliran aku menjawab. Pertanyaannya apa? Dari mana kodeks abad kelima itu menulis? Aku jelasin, sabar kamu dia. Larinya ke kode Sinaiticus. Apa pula? Sinaiticus berasal dari gunung yang ada di Sinai, bernama Sinai dan banyak tikus, gitu. Parah. Mampu Suma, kamu gimana? Tadi kamu nggak mampu, kamu suruh Ardiansa naik. Sekarang giliran Ardiansa, aku mau jawab kenapa kamu yang kesurupan. Kan lucu kan? Tulul. Kamu diam dulu, Yang jelasin. ditanya dari mana sumbernya penulisan kodeks abad kelima yang kamu pakai itu dari mana? Sudah? Butuh ya, Doraemon, saya panggil nih Doraemon. Doraemon, bantu si King. Ardiansa, Jawab. 1, 2, 3, jawab. sama Ardiansa, aku ngomong dengan Ardiansa daripada kamu. Ini aku mau jawab. Kenapa aku mau lari? Kamu aja itu yang kesurupan. Ya, jawab. Jawab. Langsung ya, fokus langsung ya jawabannya. Manuskrip ini Ardiansa gitu langsung ya. Ya udah, aku sama kamu Ardiansa. Tolong Suma Ya. diamin dulu ya. Ya, manuskrip Jangan apa jawab namanya? dia. Iya, namanya manuskrip apa? Jadi gini, sebentar Ardiansa, dengar. Loh, langsung aja manuskrip Kodeks apa kita gitu loh. banyak, ya. Ada Sinaiticus, ada Alexandria, ada Vatikanus, ada Besai, ada banyak itu kodeks. Kodeks itu adalah naskah, kumpulan naskah-naskah kuno. Terus kenapa di Sinaiticus tidak ada, di Markus 9, Markus berapa? Saya tadi? nggak tanya kenapa nggak ada di situ. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya bukan kenapa nggak ada di Sinai, kenapa nggak ada di Vatikan. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, sumber yang digunakan rujukan oleh Kodeks Bezai ini, manuskripnya atau kodeksnya itu namanya apa gitu loh. Saya butuh nama. Nama kodeksnya apa gitu loh. Sumbernya mana gitu loh. Ardiansa. Sekarang kamu diam dulu Ardiansa. Aku sudah tahu poinmu, jangan diulang-ulang lah. Ya kan? Ya, Di Sinaiticus sebutkan tidak aja. ada. Kok lama kali tinggal Di nyebutin. Sinaiticus tidak ada, di Besaya ada. Jadi kodeks itu adalah ya katakan tadi kumpulan naskah Malah ke situ. Orang nggak nanya kodeks itu apa, Tuyul, orang nanya dari mana sumbernya Markus 16 Dali 9 sampai Dali 20. Dari mana? Koclo itu yang ditanya. Kamu diam. Diam. Semua orang disuruh diam. Habis itu dia celoteh entah apa dibilangnya. Ya, kamu ini ditonton, kamu ketua api kok kayak gini ada. Dikasih lagi kesempatan. Saya ulang pertanyaannya. Dari mana asalnya Markus 16 Dali 9 sampai Dali 20? Jawab. Sudah? Belum ya? Jadi gini. Diam ya. Tuh kan mulutmu kan. Tuh, jangan maluin kamu. Kamu tidak ngerti. Kamu ketua api. Bilang aja kau nggak tahu, alasan aja kau. Nah, kamu kesurupan ini. Ya sudah kau jawab. 1, saya diam. 1, 2, 3. Ya sudah diam ya. Kos tolong ikat tangannya dia itu, mulutnya itu, ya. Jadi kenapa ada di Kodeks Besai ya? Kodeks itu kan banyak ya. Sinaiticus, Vatikanus, Alexandria, Besai. Di Besai ada, di Sinaiticus tidak ada. Itu kodeks-kodeks itu adalah peninggalan naskah-naskah kuno ya, yang tidak ada di naskah Sinaiticus,
tapi dia ada di naskah Besae, ya, Codex Besae. Jadi jangan Anda salah, karena di Vatikanus juga ada yang nggak ada, tapi ada di Codex Saya yang nggak lain. tanya itu. Saya nggak tanya itu. Enggak, kan kamu di BCA ada, kamu tunjukkan di BCA ada kan? Enggak, pertanyaan ada di saya apa BCA? coba? Enggak, bukan Tunggu. kenapa. Pertanyaan saya bukan kenapa. Kalau Kamu kenapa kan itu, tadi bilang, kenapa kalau tidak ada di kena- Vatikanus, ada di BCA? kalau Gitu kenapa kan? itu jawabannya karena. Saya nggak tanya kenapa. Pertanyaan Yang saya kenapa? gini, Jangan Bang Richard, berubah-ubah, gini. Pertanyaan saya, sebutkan nama kodeks yang digunakan rujukan dari kodeks BCA. Nama kodeksnya apa? Langsung aja, seret gitu. Ardiansa, kamu kan ahli mulai. sejarah ya, kamu tahu Mulai. kan ya? Mulai. Codex Sinaiticus tidak ada, Vatikanus tidak ada. Kemudian ada penemuan di kodeks yang lain di abad ke-5 di kodeks Besae. Yang ditanya sumber kodeks abad kelima itu dari mana? Ya karena kodeks Besae ada. Doraemon, Kodeks Besae. hadirlah. Ya, King, itu sejarah penemuan. King Lele, butuh bantuanmu. Tapi ada di kodeks Besae, kamu paham kan? Jadi gitu, kodeks Besae sama. Sama Ya, dengan kodeks sumbernya Sinaiticus. dari mana? Kenapa kamu Sumbernya bilang, dari mana? mana kodeks? Ya, Sumbernya sumber dari mana? Markus Ya, 16 ayat referensinya 9. dari mana? Ya, kodeks Besae. Ya, sumber Markus 16 Bang. Sumber Markus 16 ayat 9 sampai 20 yang ada di kodeks BCA itu sumbernya itu dari manuskrip apa namanya? Saya butuh nama manuskripnya. Manuskrip Hana kek, manuskrip apa kayak gitu loh. Coba manuskrip apa? Biasa, ya kan. Itu kan namanya penemuan benda-benda purbakala. Iya, namanya apa? Udah nggak bisa jawab, Gurunda. Aman, Gurunda. Udah nggak bisa jawab, udah. Cukup saudara-saudara yang terkasih. Jadi memang kalau dipaksakan nggak bisa. Nggak bisa Richard Nggak diem bisa, aja. Richard. Istirahat aja dulu. Ini ada yang mungkin yang bisa jawab ya. Saya simpulkan dong. Saya simpulkan dulu dong. Ini kan diskusi saya tadi. Jadi saudara-saudara pemirsa, baik yang Kristen maupun Islam maupun kaum munafik, di sini kita sudah membuktikan bahwasanya ketika Al-Quran dituduhkan ada data hilang, dia tidak bisa menunjukkan data itu, melainkan dia hanya keluar-keluar dan menyatakan hasil Google aja, ya. Dan tidak ada sahabat satupun yang menghafalkan ayat tersebut. Saya balik nanya, di dalam Markus 1 nomor 1 ada penambahan kata anak Allah di sana, ya. Dan ternyata itu murni penambahan, tak ada sedikit pun kodeks yang menyatakan adanya data itu. Kemudian dia menjawab itu hanya penegasan saja. Artinya ini adalah penghinaan kepada Allah dengan dikatakan Yesus sebagai anak Allah. Tapi kaum munafik diam aja, bahkan berkongkol dengan orang-orang Kristen yang menghujat Allah. Kami balik nanya, dari mana asalnya penambahan ayat tersebut? Apakah ada? Ternyata nggak ada. Kecuali dia hanya menyatakan di abad ke-5. Tapi sumbernya dari kodeks yang dia sebutkan itu nggak ada. Nggak ada. Ya, artinya bahwasanya hari ini kita sudah memperlihatkan bahwa dalam Bibelnya Kristen itu ada data-data penambahan, entah itu ada tapi hilang atau itu murni ada penambahan. Tapi kalau kita lihat contoh dari Markus 1, ternyata memang kitabnya itu sering tambal sulam. Demikian kesimpulannya, saudara. Allah, betul Gurunda. Barangkali rest area mau jawab pertanyaan saya? Enggak. Sebentar, saya cuma mau sapa Bang Juma gimana? Enggak, mau jawab nggak? Enggak, saya nggak bisa jawab. Oh, nggak mau jawab? Oh, nggak bisa. Susah Gurunda. Susah. Saya mau sapa Bang Juma. Bang Juma, apakah sehat Bang Juma? Sehat dong. Wah, alhamdulillah. Bang Juma mau tanya berat badan Bisa nyebut sama kata alhamdulillah. Bisa nyebut kata alhamdulillah juga dia. Mau tanya Bang Juma, berat badan dan tinggi badannya apakah sudah meningkat? Tinggi badan saya sekarang itu sudah 240 cm. Berat badan saya sekarang itu 79 derajat Celcius.
Mau tanya lagi Bang Juma. Tabungan saya, alhamdulillah uang tunai di tabungan saya di beberapa bank kenapa itu sih? kurang lebih 3 miliar. Nggak, saya Alhamdulillah. cuma mau nanya Ada apa doang, lagi? Bang Yang Anda Juma. ingin tanya apa lagi? Kenapa sih Bang Juma kok Apa lagi? ditanya Tanya lagi tinggi dong. dan berat badan kok mahal? Oh, hanya itu. Oh, ya udah aku jawab, udah aku jawab. Oke, saya Oke, nanya apa lagi? boleh Bang Juma? Oke. Bang Boleh. Juma, saya mau nanya Bang Juma itu Iya. katanya kemarin Bang Juma itu bilang kenapa Allah tidak punya anak? Itu Bang Juma bilang karena tidak punya istri. Benar nggak Bang Juma? Itu tuduhan kaummu. Oh, bener nggak serius loh? Itu tuduhan kaummu. Saya mengatakan Allah tidak punya istri karena Allah itu ahad. Loh, kan Tak Bang ada yang Juma serupa bilang dengannya. kemarin. Ah, Kan Bang gitu. Juma yang bilang kemarin nih. Oke, silakan. Silakan. Kalau masih dibutuhkan orang ini teman, silakan. Tapi kalau sudah tidak dibutuhkan, ditendang aja gitu loh. Nggak ada edukasi Gurunda. Nggak ada Mohon maaf. edukasi, Iya. nggak ada edukasi. Nggak ada edukasi. Oke. Di dalam Al-Quran kan sudah dikatakan bagaimana mungkin Allah bagaimana mungkin Allah memiliki anak sedangkan dia tidak memiliki sahib. Kan gitu. Dia membantah Al-Quran sendiri. Lucu ya. Oke. Masuk. Saran saya gini Gurunda Bentar, untuk Suma. si Kamu Richard juga di Gurunda pernah ya izin. menanyakan, Suma. Gini, Bentar. Richard. Saran saya nih Richard ya. Mas, jangan Ini dulu, saran saya kepada Richard dan teman-teman Kristen. Jangan main ke ranah kodeks, jangan. Bahas yang bisa dibantah aja. Kenapa kamu jangan framing lagi? Iya jangan ke arah situ, bahaya gitu loh. Nggak ada jawabannya itu. Udah. Itu pesanku. Agamamu itu Nggak salah, kan? kitabnya itu nggak bukan. Agamamu itu punya buku ya, bukunya itu setara dengan apa ya? Tatang Sutarma. Tatang Sutarman yang belum ditulis. Semua diajak sama Abdul Malik bin Marwan di Iya. di situ. Iya. Kamu jangan kemana-mana. Mulai lagi Google masuk. Nanti tahun 1924 baru Iya. standarkan. Masuk Google lagi. Itu mana Suma? Coba tunjukkan datamu itu, tunjukkan datamu, tunjukkan. Oke ya. Oke ya. Buka. Gitu dong. Makanya jangan Tapi tadi banyak kok ini belum dong. dijawab Jadi Gurunda. gini, Yang tadi penasaran Biar saya. kita lihat Google-nya, kita lihat pasti Google. Coba buka. Sebentar. Buka. Sebentar, Turunkan. tunggu ya, sebentar. Apa sorry, buka kamera coba. Jadi gini, Buka sebentar, kamera. aku open ya. Buka Ya, kamera. sebentar. Sebentar. Kita lihat Kristen bagaimana cara Kristen menyerang Islam, coba lihat. Buka kameranya dong. Ya sabar, ya aku buka. Gimana sih? Hati-hati kalau wifi-mu habis, Google-nya mati. Tunggu ya. Ini nggak pakai celana dia. Sabar. Ini nggak pakai celana dia. Woi, Sabar, tunggu. woi, celananya dipakai. Jadi tahun 19, dengar ya. 1924 ya, di Mesir, Al-Quran yang Anda terima sekarang itu baru diproduksi massal. Jadi bukan Al-Quran dari zaman Utsman bin Affan, bukan ya. Ingat ya. Mana datamu, Jadi kalian tahu ya. Tunggu, mana aku datanya? buka. Tunggu, Wis, mantap. aku kasih kamu data. Ya jelas dikatakan di situ bahwa di Mesir adalah pusat pendidikan dunia saat itu, ya. Al-Quran Mana? dari Maroko, dari Sudan berbeda semua, Iya. dari Turki Mana, berbeda. tunjukkan, Akhirnya, tunjukkan. di tahun Tunjukkan. 1924 baru distandarkan ya dengan tunjukkan. pemerintahan ya Menteri Dalam Negeri Mesir. Apa ngomong ya, apa dengan orang bantuan ini? dari Sebentar. Ini ya. Tuyul. Apa? Sebentar. Tunjukkan aja dulu. Ini ya. Ternyata Al-Quran yang kalian terima itu Oh, adalah ternyata. produksi tahun 1924. Udah disimpulkan dulu Gurunda. Jangan salah ya. Udah kesimpulan dulu. Data dari Salah Syiah ya. itu, data dari Syiah itu. Jangan salah ya. Jangan salah ya. Udah kesimpulan dulu. Tunggu. Supaya kalian tahu semua. Doraemon. Bantu King Lele. Ya, kalian dengar ya. Mana?
sebentar ya, aku lagi tampilkan nih. Sebentar lagi. Mati lampu lalo. Sebentar. Wala. Sabar, ini kan loading Betapa dulu. susahnya Kamu meruntuhkan Islam. Gimana sih semua? Belum nyambung wifi-nya ya. Sebentar dulu. Aku Hilang. Jadi kalian harus tahu bahwa Al-Quran ya di Maroko, di Sudan, di Turki itu berbeda semua. Nanti di 1924 baru diproduksi massal. Ya, iya baru distandarkan. Karena Terus yang mau percaya itu siapa? Al-Quran diedit loh ternyata loh. Ya kan? Iya. Ya Jadi Allah. nanti baru disatukan di tahun 1924. Jadi Al-Quran yang kamu terima sekarang itu di tahun 1924, bukan dari zaman Utsman bin Marwan. Bukan. Tunggu ya. Kemasiannya kok dong. Begitu Bentar, susahnya sabar. untuk menipu umat Islam. Enggak, saya pakai data loh, pakai data dari kalangan sendiri. Dari kalangan sendiri. Ini ya. Udah kelamaan nih, turunin aja. Tunggu, sabar. Ini saya lagi buka ini. Siap, Kenapa? Gurunda. Kamu Nggak usah ngelah itu. Nggak ada edukasi malahan. Nggak ada edukasi. Kok bawa aja ke gereja itu datamu tadi, pakai untuk sekolah Islamologi. Jangan bawa ke kami, memalukan itu namanya. Lanjut teman-teman, silakan. Oke, Ya, kebenaran. kita sapa dulu. Ya, ada Bang Palobu di sini ya. Halo Bang Palobu. Terbalik. So kebalik. Ada kebenaran di sini. Halo Kibinirin. Halo. Bicara kodeks terus ya. Ya tadi ada soalnya gitu loh. Bahasan itu makanya tadi diangkat. Gimana mau bahas itu juga? Saya udah bosan karena kodeks Anda juga nggak lengkap gitu loh. Kita bahas kodeks Alkitab, tapi kodeks Al-Quran juga nggak lengkap. Jadi apa yang mau dibahas? Di mana Anda tahu nggak lengkap tuh? Dari mana? Menariknya gini aja. Coba. Dari mana Anda tahu nggak lengkap? Kodeks apa aja yang ada dari Al-Quran dan terangkan apa yang terdapat di kodeks itu. Coba Anda. Enggak. Dari mana Anda tahu nggak lengkap? Ya. Dari mana? Seperti kodeks Birmingham yang saya ketahui itu cuma 2 lembar loh. Sedangkan Al-Quran Anda berapa surah itu? Berarti cuman Birmingham dong yang kamu ketahui gitu kan? Enggak. Ada lagi Oh, enggak. kodeks saya ketahui. Tapi Apalagi? dari setiap kodeks itu tidak ada kodeks yang lengkap. Artinya dari setiap kodeks yang saya pelajari nggak ada isinya menyeluruh tentang Al-Quran. Coba Anda sebutkan salah satu kodeks yang isinya lengkap tentang Al-Quran. Oh gitu. Kodeks apa? Ya, Kalau silakan. ada gimana? Kalau ada gimana? Silahkan, kalau ada berarti ada gitu aja. Nggak usah pakai syarat. Tapi syaratnya harus bisa baca biar mengetahui ada atau enggaknya ayatnya kan, bener Itu nggak? nanti Anda menampilkan tulisan Arab karena tahu saya nggak bisa baca, Anda bilang seperti itu. Loh emang Coba Anda- kodeks Quran emang bahasa apa tulisan tulisan Yunani? Enggak, maksud saya begini loh Bang biasa. Maksud saya begini, ketika Anda mengatakan kodeks ini, nanti saya cari informasinya apakah betul yang Anda ajukan itu adalah kodeksnya isinya lengkap tentang Al-Quran. Itu aja. Ya. Lengkap. Gimana? Ya, sekarang Anda katakan aja kodeks apa yang isinya, semua yang kodeks itu isinya mengandung Al-Quran semua. Biar nanti saya cari informasinya. Apakah kodeks itu betul-betul mengandung semua isi Al-Quran? Oh, tidak semuanya disebut kodeks seperti punya Anda, enggak. Di Quran, di Islam itu enggak semuanya naskah itu dibilang kodeks, tapi itu adalah proses kodifikasi, tapi tidak semuanya dinamakan sebagai kodeks ini enggak. Enggak semuanya begitu. Salah satunya ini nih. Host naikin Bang Jibril, aku izin turun, naikin Bang Jibril. Oke, siap. Salah satunya ini nih. Permintaan Bang Jibril. Bang Jibril, mohon permintaan. Ya bisa dijambak. Bang Jibril. Ini jadi digedein nggak ini aku? Oke, jadi Gedein dulu Bang Ardi. Ini nih. Luar Nusmani nih. Jadi gini loh, kalau mau gerak dalam ranah kritik teks, minimal Anda itu harus bisa baca gitu loh. Baca tulisan Arabnya, juga bisa baca Yunaninya karena berhubungan itu. Hubungannya apa?
saling berbalas gitu loh. Kalau saya menarasikan nggak ada ayatnya di tempat Anda juga bisa nyari gitu loh. Bahwasanya memang kalimat tersebut itu nggak ada itu. Jadi ini udah jelas, ini gampang ini di sini. Kenapa emangnya? Kalau ini ada banyak loh ini manuskripnya, kita cek di sini ya. Ini di sini folio akhir surat Al-Qasas dan awal surat Al-Ankabut nih kan, ya kan? Ya Quran Utsmani ya, top copy, nih kan? Kita cek ya di, tunggu, kita cek di perangkat saya. Ntar dulu ya, aku buka dulu. Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jibril mau masuk? Bang Ardiansa udah lengkap ini. Bang Ardiansa Jibril lebih mau lengkap masuk? daripada saya ini. Enggak udah Bang, terusin Bang, sambung. Cuma karena udah dipanggil aja jadi. Nih ya, ini surat Al-Ankabut tuh. Ini ada surat 1, surat 2, surat 3, surat 4. Kebenaran masih nyimak gak ya? Masih. Al-Ankabut ini surat ke-28 kalau saya nggak salah ya. 28 atau 29 ya? 29, sorry, 29 nih. 29 ya. Ini yang ada di kodeksnya. Ya kan? Nih. Yang ada di data saya. Dengan ini sama nggak? Al-Ankabut, kita cek Al-Ankabut ya, Quran Kemenak. Quran Kemenak surat ke berapa ya? 20. Bang Jibril kalau mau masuk bilang ya, supaya aku nggak dianggap sok pinter sama teman-teman yang lain, nggak enak juga ntar kan. Ya, surat Al-Ankabut nih. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ya. Ahasiban nasu, kita cek. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu. Kelihatan? Ahasiban nasu. Kelihatan? Kita cek di kodeksnya. Kita cek di kodeksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu, sama nggak? Sama. 26 kita urut ya. Ada nggak yang nggak ada? Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Ini surat ya. Surat 11, surat 12, surat 13 gitu ya. 14 sampai dengan berapa? Sampai dengan 114 surat, ada nggak? 114. Ada nih Bang, gimana nih? Surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Tuh, lengkap nih. 114 kan? Ini juga Apa nama manuskripnya itu Bang? Biar nanti saya apakah memang lengkap ini kan di situ? manuskrip. Ini kan manuskrip nih. Iya. Apa namanya Bang manuskripnya? Quran Utsmani. Oh, Quran Utsmani. Itu tahun berapa kira-kira Bang manuskripnya? Abad pertama. Nih. First Maksudnya and second century Hijriah. Jadi kalau tahun kalender Gregoria itu tahun berapa? Itu di carbon dating udah 1 abad dengan Rasulnya. 1 abad dengan Rasulullah. Abang bisa nggak 2 lembar 3 lembar ya dari abad 1 Bang? Please Bang, ini udah nanya-nanya gini terus kita jelasin Bang, tiba-tiba nggak ada gitu loh. Makanya saya selalu salut banget sama abang-abang di atas ini, sabar. Bang Kibinirin. Bang Kibinirin. 3 lembar aja Bang, 3 lembar aja dari abad 1 Bang. Coba ada nggak? Sebutin namanya Bang. Bang Kibinirin, 3 lembar aja dari abad 1 Bang.
bibirnya bang. Tadi kita kan bicara mengenai manuskrip. Saya meminta tolong Diansa untuk menerangkan. Udah dikasih tahu tuh, udah dikasih tahu tuh. Uthmanic manuskrip di Tokapi Museum. Abang bisa Google, ada 822. Iya, itu makanya saya tadi tanya, kalau di tahun kalender biasa itu tahun berapa? Itu kan tadi disebutkan tahun Hijriah, Bang. 688. Oh, 688 ya. Itu isinya lengkap ya, Bang? Ya. Dari surah pertama sampai surah 114 ya. Lengkap. Oke. Nanti saya cari informasi dulu, Bang, apakah lengkap atau enggak. Saya kan nggak lengkap. Google aja Bang, Tokapi Museum Uthmanic manuskrip. Itu 822 halaman, ada di museumnya. Kalau mau yang di abad-abad lain kita ada juga, itu Bang Ardiansa lengkap. Tapi abang sibuk nih nyerang nih. Tapi coba deh 3 lembar aja Bang perjanjian barunya Bang Kibiniri yang abad 1. Jangan 3 lembar Bang Jibril. Jangan 3 lembar. Saya minta 1 lembar saja di bawah tahun 100 Masehi. Iya, terserah mau tahun 99, 98, 97, bebas. Tunjukkan. Saya ingin tahu. Kita nggak minta 1 kitab dari 77 kitab, enggak. Kita minta 3 lembar aja. 3 lembar aja. Nah, 3 lembar aja. Jangan biasanya kan dia 2 lembar, kan dia ngeledek kita 2 lembar. Oh iya. Gitu. 3 lembar aja abad 1-nya Bang Kibinirin. Tapi sedikit gini, Bang. Kalau dari abad pertama jangan gini Bang, sebutin dong Mbak dengan bangga dengan lantang dong. Namanya Samlembatikus gitu. Kalau dari abad ke-7 sama dari abad pertama, Bang, selisihnya 700 tahun. Kalau kertas tadi Anda ambil dari abad pertama sama abad ke-7 ya sudah jelas. Apalah pertanyaannya, Bang? Manuskrip Fir'aun masih ada kok 2000 tahun sebelum Masehi. Masih ada. Mau ke kertas. Piaraan saya jangan disiksa ya. Santai-santai aja ya. Kertas. Enggak, pertanyaannya Mau ke apa gitu loh kertas. tadi? Bang kebenaran. Pertanyaannya tadi tolong tunjukkan 1 atau 2 atau 3 lembar dari manuskrip pada abad pertama gitu loh. Itu pertanyaannya. Oh gitu. Naskah Laut Mati itu kan sebelum apa tuh, Bang? Itu bukan perjanjian baru. yang saya tanya itu perjanjian baru. Abang minta perjanjian baru. Kita bukan perjanjian baru. Perjanjian lama kan punyanya Yahudi emang. Gimana sih? Bang lihat sendiri kan dompel tuh di Alkitab. Iya, makanya kamu tempelin kan di situ kan? Bukan ditempeli, Bang, tapi dasarnya kan itu memang. Nggak usah kemana-mana, udah tunjukkan mana sekarang kodeks perjanjian manuskrip perjanjian baru, tulisan Markus, Matius, Lukas, Yohanes pada tahun pertama. Oke, nanti saya cari, Bang. Nanti kalau naik lagi ke Komala, Bang, ini nanti saya Ngapain tadi ngejar kita lah. Males aku kayak gini. Oke lah, saya pamit dulu ya teman-teman. Terima kasih. Iya, bahaya kalau bahas kodeks di sini, bahaya. Jangan bahas kodeks. Kabur. Enggak Jangan bahaya. bahas kodeks, bahaya. Itu kita mendapat pengetahuan, Bang. Makanya saya bertanya itu pengen tahu, bukannya bukan menggurui saudara kan Iya, gitu. bahaya. Gini loh masalahnya, gini. Kalau bahas kodeks itu ranah-ranah yang apa ya, teman-teman? Yang sangat-sangat rawan gitu loh untuk dimasuki ke situ bagi teman-teman Kristen. Karena apa? Karena gini, kalau yang dibahas itu cuman penjelasan, maka kalian bisa muter-muter lewat penjelasan ini. Oh, itu maksudnya nggak gitu, maksudnya gini. Oh, masih bisa kalian ke situ. Oh, ini maksudnya bukan begitu, ayat ini maksudnya begini gitu. Tapi kalau sudah beranah ke kodeks, coba tunjukkan kodeksnya. Mampet, nggak ada. Apa yang mau ditunjukin? Nggak ada. Coba tunjukkan dari manuskrip mana ini ayat ini dijadikan rujukan nih. Pertanyaan kita itu bukan jelaskan, tunjukkan. Pertanyaan kita itu bukan jelaskan, tunjukkan.
Bang Kibinirin udah lebih bagus cium tangan habis itu mundur pulang udah. Cium tangan. Bukan sama Bang Ardiansanya ya, tapi sama semua muslimnya. Muslim memang begini Bang. Jadi cium tangan, mundur diri aja udah. Oke. Sedikit gini ya Bang, sedikit gini. Sebenarnya yang saya tahu ya, sedikit lagi udah cium tangan, undur diri gitu. Sabar Bang Jibril, sabar. Iya. Salim dulu. Salim. Sabar ya. Gini Bang. Sebenarnya yang saya tahu kodeks Alkitab itu kan banyak. Jadi kenapa ada di sini nggak ada di sana? Memang kodeks itu saling melengkapi. Tapi kalau Anda tanya di abad 9 sampai 13 Abang belajar nggak sih ini? Lengkapnya itu di abad 9 sama abad 13. Jadi kodeks Bijaya yang ditanyakan Bang Ardiansyah tadi, memang itu memang kodeks yang unik. Di situ banyak dari kodeks lain yang nggak ada di kodeks Bijaya. Iya, pertanyaan saya gini loh. Kita kan diskusi kodeks ini kan harus berdasarkan literasi kan, bener nggak? Betul. Pertanyaan saya, ketika di abad ketiga nggak ada, abad keempat nggak ada Sinaiticus, abad keempat Vatikanus juga nggak ada, tiba-tiba muncul pada abad kelima. Pertanyaan saya, didapat dari mana? Literasinya dari manuskrip apa? Penulis kodeks Bezai ini menulis Markus 16 ayat 9 sampai 20. Itu referensinya manuskrip apa gitu loh. Yang saya tanya itu bukan saling melengkapi. Saya nggak tanya saling melengkapi. Pertanyaan saya, diambil dari manuskrip mana Markus 16 ayat 9 sampai 20 yang ada di kodeks Bezai gitu loh. Kan saya udah bilang tadi Bang Kibinirin, lebih bagus cium tangan, undur diri udah. Untuk apa cium tangan Bang? Respect aja sama kita, kalau respect cium tangan Bang. Gimana Bang kebenaran? Bisa nggak jawab? Mungkin Ya, agak berat. itu nggak diketahui dari mana diambil Bang. Tapi nggak yang diketahui. jelas penulisan Alkitab Imani itu aja. bukan imani aja. Itu yang jelas penulisan kodeks ini memang saling melengkapi satu dengan yang lain. Saya nggak Tapi tanya apa? saling melengkapi Bang. Pertanyaan saya gini loh, kalau diskusi biasakan mendengar pertanyaan dulu ya. Kalau pertanyaannya diambil dari kodeks mana atau manuskrip mana, itu Anda harus menjawab, oh dari manuskrip ini, oh dari papirus ini, oh dari papirus ini. Contoh, oh itu diambil dari papirus Bodmer nomor sekian, oh itu dari papirus Chester Beatty nomor sekian, oh itu diambil dari papirus Hanna nomor sekian. Gitu loh, paham nggak maksud saya? Paham nggak? Paham. Nah, sekarang pertanyaan saya, diambil dari papirus atau kodeks atau manuskrip apa? Markus 16 ayat 9 sampai 20 yang ada di kodeks Bezai. Silakan. Bilang cium tangan. Guyu anakku sampai ketawa. Apa sayang? Halo, assalamualaikum. Kayak berat ini, topik ini berat. Jadi kalau kodek jangan coba-cobalah ya. Izin, mana kita angkat topik aja Bang Ardi ya. Iya, jangan ke situ, jangan tanya ke situ, itu ya. Jangan mancing-mancing saya untuk ke arah situ, jangan. Lebih baik diskusi yang bisa diperdebatkan. Ini nggak bisa didebat gitu loh. Mentok dia. Ini kayak kita main badminton, kita bawa raket, dia nggak bawa raket. Saya lanjutkan dulu pekerjaan Bang ya. Terima kasih Bang ya. Cium tangan dulu, cium tangan. Terima kasih Pak Kibinirin. Ya Allah. Memang mentok, bahaya. Makanya King Rick lenggol-lenggol ke situ. Ya, tadi Bang Zuma disenggol-senggol ke situ Bang Jibril. Senggol-senggol ceritanya. Itu makanya. Itu senggol-senggol sehingga tadi aku bukain gitu loh ceritanya gitu tadi. Ya aku sih sebenarnya kapan sih aku pernah
masuk ke Bang Zuma kalau nggak, maksudnya masuk untuk diskusi ke Bang Zuma kalau memang nggak disuruh oleh beliau kan gitu kan. Berhubung disuruh ya aku bukain kan gitu. Kalau nggak disuruh tapi ya. kalau yang Kristen ini kalau mau ke manuskrip itu sama aja orang nggak bisa berenang ke laut, Bang. Ngeri. Udah jelas nggak bisa berenang tapi nyebur laut gitu ya. Agak ngeri kan. Tapi udah saya mau nyimak aja di bawah biar kapir-kapir naik. Sini aja gantian aja Bang Jibril, tenang aja. Gantian aja. Sini aja gantian aja nanti sama saya Bang Jibril. Oke ya. Oke, kita gantian lagi ya, teman-teman Kristen di bawah ya. Silakan. Kita ganti topik ya. Sebenarnya subhat yang di bawah Kristen ini selalu merujuk kepada Nabi Muhammad itu Rasulullah itu nabi palsu. Saya sangat tertarik sebenarnya Bang Ardi ini angkat topik ini untuk pencerahan ya. Mana tadi lawannya ini di bawah? Buru dah. Kecewa saya. Udah rela-rela turun. Berat memang. Kalau lagi kodek ini Romo, berat barang ini. Kayaknya yang dibahas ini kan perkara berat gitu kan, bisa mengguncang iman umat Islam gitu kan. Ternyata mencret berceceran pula. Udah saya lawan Romo aja pakai timer. Kecewa saya nih Bang Jibril. Banyak. Aku rela-rela turun karena temanya ini kan berat. Cenderung bisa membuat orang mencret gitu kan. Enggak. Ya jangan ke arah situ teman-teman Kristen ya. Diskusinya jangan ngikutin Jack Citah lah, jangan. Bahaya itu. Bahaya. Bisa-bisa yang awalnya akademis tiba-tiba pakai sindonews.com. Itu ke situ tuh bahayanya. Awalnya akademis jadi ikidimis ya Bang. Iya jadi ikidimis. Bahaya itu. Jadi saran saya teman-teman Kristen kalau naik ke sini tidak usah mempermasalahkan soal kitab suci. Karena nanti kalau dipermasalahkan balik bahaya. Jangan nyenggol-nyenggol gitu loh. Ya nyenggol-nyenggol berbahaya. Gitu. Iya, bahas yang ringan-ringan saja dulu. Yang dasar-dasar dulu. Kita mulai dari firman dulu. Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Itu aja dulu, nggak usah lari loncat-loncat ke kodek, mencret, kalian mencret. Joshua Tewu ya sampai Joshua Tewu aja keringat dingin, apalagi kalian cuma kelas jemaat. Itu pun ke gereja paling nggak bayar perpuluhan kalian, mana bisa cerdas. Tahu nih Kristen ini habisnya. Gimana ini? Nggak ada slot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jibril kesini aja, gantian aku yang turun. Aku mau jalan ke koma lain. Oke, teman-teman Kristen ya, silakan kalau ada yang mau naik. Yang naik teman-teman Kristen dulu ya. Kita kasih satu slot ya. Berat. Richard aja ditanya gitu malah jelasin. Jadi gini, kodeks itu adalah ya Allah. Ditanya apa? Jawabnya menjelaskan kodeks adalah kacau. Ya. Selamat sore, Moriante. Selamat sore Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Apa yang mau ditanggapi?
Salam kenal dulu Bang, dari Sumatera Barat, Bukit Tinggi. Ya. Silakan Bang. Apa yang mau disampaikan? Silakan Bang. Nggak ada yang disampaikan Bang, cuman nambah-nambah ilmu aja Bang. Oke Bang ya. Kita di standby di bawah Bang ya. Kita mau naikkan teman-teman Kristen ya. Nyimak di bawah Bang ya. Maaf. Iya. Oke Bang. Terima kasih Bang. Makasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. silakan Host ya. Bang Palopo dan juga Gurunda Zuma dan teman-teman yang lain, agar diskusinya bisa berjalan dengan lancar, mulus, gitu kan? Siap. Aku sediakan 2 slot untuk teman-teman Kristen. Aku izin turun dulu ya. Mau Ya. foto-foto dulu kita. Mau kemana Bang Ardi? Enggak, biar ada 2 slot untuk Kristen. Kalau 1 slot kayaknya Kristennya nggak berani gitu loh naik sendiri ya. Biar apa ada. aja lah. Nggak usah. Sini aja Ustaz Arif. Ya, aku izin mau jalan-jalan juga sebentar ya. Oke ya, makasih ya Gurunda Zuma, makasih Gurundaku, Bang Palopo. Yuk semuanya wah ada ini. Kenapa guru kalian Zuma takut sama saya? Kenapa? Ini dia. Kenapa? Jawab. Ini sudah kelaparan di negeri orang ini. Jawab. Kenapa guru kalian takut sama saya? Sebelum saya Tampilkan nomor Coba yang lain turun. Jangan kau lindungi Zuma. Ini Jangan kau lindungi sini. Zuma. Gara-gara Jangan ditampilkan kalian video lindungi ini. Zuma. Kalian turun semua. Takut kehilangan Kalian turun followersnya. semua biar Zuma saya sayur di sini. Takut kehilangan followersnya ini. Biar si Zuma saya sayur. Kalian turun semua. Turun. gedein saya host gedein saya host. Romo, Turun semua. Biar saya sama Zuma. Biar saya sayur dia. dibuka dulu Romo. Turun Gedekan saya. semua. Coba. Biar saya sayur. Ini siapa ini? Biar saya sayur. Turunkan, si Zuma turunkan. Biar saya sayur. Gedein. Biar orang-orang Kristen bisa paham. Nih. Turunkan ya biar. Tidak percaya? Iya. Berarti Yesus itu kamu bukan Si Zuma ya turun. Bukan. Ayo. Waduh. Si Zuma ya biar Jadi saya lanjut ayo. Berani. bukan Tuhan. Bukan Tuhan katanya. Hei, Tidak pernah mengatakan demikian. umat Kristen dengarkan baik-baik. Udah Bang Ardi, udah Bang Ardi. Hei, kalian umat Kristen di seluruh Indonesia dengarkan baik-baik. Kalian ini kan membangga-banggakan Edis karena sering membahas Islam, Al-Quran, hadis, dan sirah dan lain sebagainya, ya kan? Kalian dengar baik-baik, kalian buka telinga kalian, buka mata kalian. Edis mengatakan, Yesus itu bukan Tuhan. Saya ulang. Yesus yang kalian imani sebagai Tuhan, menurut Edis Sidabutar, dia itu bukan Tuhan. Apa mau diulang lagi? Jelaskan panjang lebar. Oke, saya putar. Mau saya putar? Boleh. Putar. Bang Ardi. Oke. Biar Kristen tahu bahwa Edis itu pemahamannya beda. Ya, saya putar ya. Dia takut Saya kehilangan putar koin dulu itu. ya. Saya putar. Bukan Nih. begitu. Hah? Bukan begitu. Oh, bukan. Sorry. Gini berarti. Oh ya, sorry. Kita dengarkan ya. Ya kan? Jadi tidak usah menjelaskan panjang lebar. Tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak. Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Jadi Yesus itu bukan Tuhan? Iya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Oh. Nah, udah ya. Udah. Itu video pertama. Video kedua,
Video kedua dia mengatakan yang menjadi manusia itu bukan Tuhan, tapi firman Tuhan. Firman Tuhan katanya. Nah, asal Kristen kalian sayangi, kalian eman-emani tuh uang kalian itu donasi kepada si Edis ini kan kalian ngasih makan kepada ular beludak kalian. Ular beludak dia itu. Kalian dukung. Bah, menurut kalian Yesus itu adalah Tuhan, ya kan? Menurut kalian. Tapi menurut Edis lain. Yesus itu bukan Tuhan. Sakit nggak, Ten? Sakit. Yang ngasih sumbangan percaya Yesus Tuhan, yang dikasih sumbangan ternyata nggak percaya Yesus Tuhan, jediar. Sakit kan? Sakit loh. Ditipu itu. Gini loh, kalau ditipu masalah uang, mungkin ya katakanlah cuma 1 juta, 2 juta, kan bisa cari uang lagi kan? Betul, itu masalah keimanan. Tapi kalau ditipu masalah keimanan, Masya Allah. Demi uang ya, demi mencari koin. Kenapa kalian takut sama saya? Kenapa kamu kalian takut sama saya? Pendukung kamu kenapa kau bikin kecewa? Diskusi 1 lawan 1 berani nggak kalian? Kenapa? Berani nggak 1 lawan 1? Aduh. Berani nggak 1 lawan 1? Seharusnya. Gini, kamu itu jangan nantang Bang Zuma. Kau tantang itu Pendeta Esra Soru, Bambang Nursena, MYM, Deking Adas yang gimana, berani Yesus adalah Tuhan. Lebih baik itu kau debat, Edis. Tidak diskusi. Salah gini. diskusi. Romo bentar. Salah tempatnya. Semua menyaksikan bahwa salah tempat. Salah tempat. Bakalan hilang follower kamu, Edis, karena sudah keluar dari mulutmu dengan jujur, jadi lantang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Karena apa? Gimana sih Edis ini? Aduh, mereka dengan saya kasihan. Mereka dengan saya. Mari diskusi dengan saya, tidak berani. Sudah rame-rame. Yesus Tuhan bukan menurut kamu, ini kasih cuma lawan saya. Lawak di sini. Muhammad mengizinkan boleh dusta. Jadinya mereka takut. Iya, tapi begini Bang Ardi. Tidak heran sih. Bang Ardi memang tidak heran. Tugas Bang Ardi pencet-pencet aja. Gini loh, nggak heran. Iya, memang nggak heran. Mencari sesuap nasi, membohongi iman sendiri, gitu kan? Nggak heran. Karena memang mungkin sudah divalidasi oleh kitab sucinya. Gitu loh. Semua menyaksikan. Beritakanlah meskipun dengan cara yang baik maupun dengan cara yang tidak baik, gitu kan. Ini bahwa Edis sudah kekurangan makan di negeri orang, makanya menampilkan nomor rekeningnya waktu di komarnya untuk meminta bantuan kepada orang-orang Kristen yang ada di bawah. Ini nomor rekeningnya ini nomor rekeningnya ini. Ini nomor rekeningnya Edis. Ini nomor rekeningnya Edis yang kemudian Edis kelaparan. Itu nomor rekeningnya orang. Edis kelaparan di negeri orang. Kekurangan maka kemudian meminta bantuan kepada orang-orang Kristen untuk mensupport dia. Untuk mensupport dia. Ini bisa menampilkan nomor rekeningnya sekarang. Ini nomor rekeningnya Edis. Ini nomor rekeningnya Edis.
Ini nomor rekeningnya Edis yang sudah kekurangan makanan, di sini jadi tidak ada badut. dana, maka kemudian meminta donasi, para penjilat Jumat berdiri. meminta donasi kepada orang-orang Kristen yang kemudian menyamar Justru sebagai pengemis dari Jumat. ini yang pengemis ini adalah Edis. Yang pengemis itu adalah si Edis. Bang Arif, jadi ceritanya begini nih. Edis ini mengemis kepada orang-orang yang menyembah Yesus. Edis tidak menyembah Yesus. Betul. Pendusta ini. Menampilkan nomor ini. ini sudah kekurangan makan ini. Makasih Edis ini. Ini nomornya Edis ini, nomor rekeningnya Edis ini. Yang ditampilkan di komarnya. Bisa dapat nomor rekeningnya Edis, Ustaz Arif. Karena kelaparan Iya. ini nomor rekeningnya Edis ini. Kelaparan. Dia kelaparan di negeri orang, makanya minta donasi kepada orang-orang Kristen. Padahal dia tidak mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Dia tidak mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Ini minta donasi karena kelaparan. Minta donasi karena kelaparan. Ini nomor rekeningnya Edis. Ini nomor rekeningnya Edis ini. Ada dua nomor rekeningnya. Orang-orang yang sudah donasi sama Edis ini. Kasihanilah saya. Padahal yang menerima uang ke Edis itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sementara Edis tidak menyembah Yesus. Ular belum Atas nama masih mau kau datang besok. Donasi kepada orang Kristen. Dia kekurangan makan. Dia kekurangan makan. Berani Makan sudah miskin. Waduh. Kasihan di mana? Bah, diskusi di mana? Kasihan. Cuma lawan saya, ayo. Kasihan. Cuma lawan saya, berani nggak? Jadi begini. Jadi begini Bang Adi. Kemarin itu sudah menentang semua pendeta, apalagi cuman diskusi face-to-face tanpa memegang Bible, tanpa memegang Al-Quran. Itu tantangan Bang Cuma, itu tantangan Bang Cuma, face-to-face langsung off.